sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 ingin memperkenalkan diri. Dengan saya Priscilla Marcella Borsimbolon dengan NIM 2317022020 dan di samping saya Audi Tinelova Siregar dengan NIM 2317020049. Saya Mesia Divina Purba dengan NIM 2317020034. Saya Nagarta Gultom dengan NIM 2317020007. Saya Dwi Febriani BR Ginting dengan NIM 2317020056. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi-materi yang kami pahami selama 1 semester dengan dosen pengampu kami, Ibu Dr. Anda Nurhayati Harahap Empung. langsung saja cekidot. Saya akan menjelaskan materi pertama yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang penting di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilihat dari kedudukannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahasa Indonesia memiliki dua pengertian yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional, dan yang kedua, dari bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional adalah sebagai lambang jati diri atau identitas nasional. Selain sebagai lambang jati diri atau identitas nasional, bangsa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional juga memiliki fungsi sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang, seperti sosial, budaya, dan bahasanya. Fungsi terakhir yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah sebagai alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Pertama, sebagai bahasa resmi negara. Fungsi kedua yaitu sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Selain sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, bahasa Indonesia juga sebagai bahasa negara yang memiliki fungsi bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional, baik untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maupun untuk kepentingan pemerintahan. Fungsi terakhir dari bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah sebagai bahasa resmi di dalam kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Bahasa Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang. Bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini berasal dari bahasa Melayu. Ada beberapa alasan yang menyebabkan diangkatnya bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia, yaitu bahwa bahasa Melayu merupakan lingua franca atau bahasa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi sosial di antara orang-orang yang berlainan bahasanya di Indonesia. Alasan kedua yang menyebabkan diangkatnya bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia adalah karena kesederhanaan sistem bahasa Melayu yang tidak memiliki tingkatan bahasa Melayu tidak mengenal tingkatan-tingkatan dalam sistem berbahasanya. Inilah yang menciptakan kesan bahasa Melayu mudah untuk dipelajari. Selain itu, diterima dan diangkatnya bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia adalah karena kerelaan berbagai suku di Indonesia untuk menerima bahasa Melayu sebagai bahasa nasional bangsa Indonesia. Secara sederhana, ragam bahasa dapat diartikan sebagai variasi pemakaian bahasa yang timbul sebagai akibat adanya sarana, situasi, norma, dan bidang pemakaian bahasa yang berbeda-beda. Merajuk pada pengertian tersebut, maka ragam bahasa dapat dilihat dari empat segi, yaitu segi sarana pemakaiannya, segi situasi pemakaiannya, segi norma pemakaiannya, dan segi bidang pemakaiannya. Berdasarkan segi sarana pemakaiannya, bahasa Indonesia dapat dibedakan atas dua ragam, yakni tulis dan lisan.
Ragam bahasa Indonesia tulis adalah variasi bahasa Indonesia yang dipergunakan dengan medium tulisan. Sementara ragam bahasa Indonesia lisan adalah ragam bahasa Indonesia yang diungkapkan dalam bentuk lisan atau berbicara. Ragam bahasa Indonesia juga dapat dilihat dari situasi pemakaiannya. Dari segi situasi pemakaiannya, ragam bahasa Indonesia dapat dibedakan menjadi ragam bahasa Indonesia resmi dan ragam bangsa Indonesia tak resmi. Ragam bahasa Indonesia resmi disebut juga ragam bahasa Indonesia formal, yang merupakan ragam bahasa Indonesia digunakan dalam situasi formal. Dari segi norma pemakaiannya, bahasa Indonesia terdiri dari dua ragam juga, yakni baku dan tidak baku. Ragam bahasa Indonesia baku adalah ragam bahasa Indonesia yang pemakaiannya sesuai dengan kaidah tata bahasa. Tata bahasa Indonesia yang berlaku, baik apakah itu secara ejaan maupun ketata bahasaan yang secara lebih spesifik. Ragam Indonesia tidak baku adalah ragam bahasa Indonesia yang merupakan pemakaiannya penyimpang dari kaidah yang berlaku. Dalam segi bidang pemakaiannya, bahasa Indonesia memiliki banyak ragam, antara lain bahasa Indonesia jurnalistik, bahasa Indonesia sastra, bahasa Indonesia ilmiah, dan sebagainya. Karena banyaknya bidang kehidupan yang dimasuki oleh bahasa Indonesia dan setiap bidang tersebut memiliki cirinya masing-masing, yang membedakannya adalah antara satu bidang dengan lainnya. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Priscilla. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang ejaan yang saya pelajari selama ini. Materi ejaan terdiri dari berbagai hal. Yang pertama adalah pemakaian huruf kapital. Ada beberapa poin yang terdapat dalam pemakaian huruf kapital, yaitu yang pertama petikan langsung, yang kedua nama Tuhan dan kitab suci termasuk kata ganti untuk Tuhan, yang ketiga nama gelar, jabatan, dan pangkat, yang keempat nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa, yang kelima nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah, yang keenam nama geografi, yang ketujuh nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan kecuali kata tugas, yang kedelapan singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan, yang kesembilan nama negara, lembaga, pemerintah, dan ketatanegaraan dan dokumen resmi. Yang kesepuluh itu ada perulangan pada nama badan, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi. Yang ke-11 itu ada kata penunjuk hubungan kekerabatan yang digunakan dalam penyapaan dan pengacuan. Dan yang terakhir adalah kata ganti Anda. Materi ejaan yang kedua adalah pemakaian huruf miring. Ada beberapa poin yang terdapat dalam pemakaian huruf miring, yaitu yang pertama adalah nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Yang kedua itu adalah huruf, bagian kata, atau kelompok kata yang ditegaskan dalam tulisan. Dan yang ketiga itu adalah kata nama ilmiah atau ungkapan asing. Materi ejaan ketiga itu adalah penulisan kata. Yang pertama itu ada gabungan kata yang mendapat awalan atau akhiran ditulis terpisah. Yang kedua itu ada gabungan kata yang mendapatkan awalan dan akhiran ditulis serangkai. Yang ketiga itu ada unsur gabungan kata yang dipakai dalam kombinasi ditulis serangkai. Yang keempat itu ada gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Yang kelima itu ada gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Yang keenam itu ada kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Dan yang ketujuh itu adalah kata depan yang seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Materi ejaan keempat adalah penulisan partikel.
Yang pertama ada partikel la dan ka ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Yang kedua adalah partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Dan yang ketiga adalah partikel per yang berarti mulai, demi, dan tiap ditulis terpisah. Materi ejaan kelima adalah penulisan angka. Yang pertama ada ukuran panjang, berat, luas, isi satuan waktu, nilai uang. Yang kedua nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar pada alamat. Yang ketiga bagian karangan dan ayat kitab suci. Yang keempat lambang bilangan dalam suatu pemerincian dan pemaparan. Yang kelima ada lambang bilangan yang terdiri atas 3 kata yaitu atau lebih. Dan yang keenam adalah bilangan utuh yang besar. Materi ejaan keenam adalah pemakaian tanda titik. Yang pertama ada di belakang angka atau huruf pada bagan, ikhtisar atau daftar. Yang kedua di antara nama penulis, judul tulisan, dan tempat terbit dalam daftar pustaka. Yang ketiga singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan atau pangkat. Yang keempat singkatan umum. Yang kelima pemisahan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu dan jangka waktu. Dan yang keenam adalah pemisahan bilangan ribuan atau kelipatannya. Materi ejaan ketujuh adalah pemakaian tanda koma. Yang pertama ada di antara unsur-unsur dalam pemerincian atau pembilangan. Yang kedua di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, nama tempat dan wilayah yang ditulis berurutan. Yang ketiga di antara bagian-bagian dalam catatan kaki. Yang keempat di antara nama orang dan gelar akademik. Yang kelima memisahkan petikan langsung. Yang keenam memisahkan kalimat setara yang bermakna pertentangan. Yang ketujuh memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Yang kedelapan memisahkan kata seperti o, ya, wah, aduh, kasihan. Yang kesembilan memisahkan bagian nama daftar dalam pustaka. Yang ke-10 yaitu mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Dan yang terakhir adalah yang ke-11 yaitu di belakang konjungsi antar kalimat yang terletak pada awal kalimat. Materi ejaan ke-8 adalah pemakaian tanda hubung. Yang pertama itu ada menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Yang kedua merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Yang ketiga itu adalah memperjelaskan hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan dan penghilangan bagian kelompok kata. Materi ejaan yang terakhir adalah pemakaian tanda petik. Yang pertama itu ada petikan langsung dari pembicaraan. Yang kedua judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Dan yang ketiga adalah istilah ilmiah atau kata dengan arti khusus. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai diksi dalam tulisan ilmiah. Diksi merupakan pemilihan kata atau ungkapan yang tepat dan sesuai untuk menyampaikan gagasan. Diksi dalam tulisan ilmiah mensyaratkan penggunaan diksi yang tepat dan sesuai, yang dimungkinkan oleh penguasaan sejumlah besar kosakata dari bahasa yang digunakan. Ketepatan dan kesesuaian dalam diksi. Ketepatan diksi menyangkut makna kata-kata atau aspek logika. Ketepatan dalam diksi meliputi yang pertama, memilih kata-kata denotatif dan bukan kata-kata konotatif. Misalnya, dengan menggunakan sepeda motor, jarak tempuh Medan Siwalangit hanya memakan waktu sekitar 60 menit. Kata memakan dapat diganti dengan kata memerlukan. Yang kedua, membedakan dengan cermat kata-kata yang bersinonim dan berantonim. Misalnya, Ria menjelaskan pendapatnya saat presentasi. Kata menjelaskan dapat diganti dengan kata mengatakan atau mengutarakan. Yang ketiga, menggunakan kata-kata baku, bukan kata-kata non-baku. Misalnya, Lia menjelaskan mengenai definisi bisnis internasional. Kata definisi dapat diganti menjadi kata definisi. Yang keempat, membedakan kata-kata umum dengan kata-kata khusus. Misalnya, kakak sedang memotong bawang merupakan kata umum dan kakak sedang mengiris bawang yang merupakan kata khusus. Yang kelima, memilih kata-kata abstrak dan kata konkret dengan tepat.
Misalnya, keadaan kesehatan anak-anak di desa itu sangat buruk. Banyak di antara mereka yang menderita malaria, cacingan, dan kekurangan gizi. Kata kesehatan merupakan kata abstrak, dan kata menderita malaria, cacingan, dan kekurangan gizi merupakan kata konkret. Yang keenam, menggunakan verba berpreposisi secara idiomatis dengan tepat. Misalnya, bank sentral akan menaikkan atau menurunkan upaya stimulus tergantung pada kondisi pasar dan tingkat inflasi. Kata tergantung pada dapat diganti dengan kata tergantung dari atau bergantung pada. Yang ketujuh, menggunakan konjungsi idiomatis dengan tepat. Misalnya, Bandara Kuala Namu diharapkan bisa memulihkan kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Kata maupun dapat diganti dengan kata dan atau. Yang kedelapan, membedakan kata-kata yang mirip ejaannya. Misalnya, korporasi dan koperasi. Selanjutnya, kesesuaian diksi menyangkut kecocokan kata yang dipakai dengan situasi atau keadaan pembaca, yaitu atau aspek sosial. Kesesuaian diksi meliputi yang pertama, menggunakan kata-kata ilmiah daripada kata-kata populer. Misalnya, nilai yang diperoleh oleh Nia sesuai dengan harapan. Kata harapan dapat diganti dengan kata ekspektasi. Yang kedua, menggunakan bentuk atau ungkapan ringkas daripada bentuk ungkapan panjang. Misalnya, Palang Merah menghentikan kegiatannya untuk memberi penghormatan kepada pengawal yang tewas. Kata memberi penghormatan kepada dapat diganti dengan kata menghormati. Yang ketiga, mengurangi pemakaian pewatas yang berlebih, seperti cukup, relatif, sering, selalu, sama sekali, dan lain-lain. Misalnya, tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya berkendara aman dan selamat masih relatif sangat rendah. Kata relatif dapat dikurangi atau tidak digunakan dalam kalimat. Yang keempat, menghindari pemakaian ungkapan yang klise. Misalnya, masyarakat yang adil dan makmur demi pembangunan manusia seutuhnya dengan segala kerendahan hati. Kata kerendahan dapat diganti dengan kata kerendahan. Demikian penjelasan saya mengenai diksi dalam tulisan ilmiah. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Priscilla. Di sini, saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu tentang struktur kalimat bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada definisi kalimat. Menurut seorang Al-Putrayasa, bahwasanya kalimat adalah satuan gramatikal yang dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai nada akhir naik atau turun. Yang kedua itu ada unsur-unsur kalimat. Sebuah kalimat dibentuk oleh subjek dan predikat atau sebagai unsur wajib, dan objek, pelengkap, dan keterangan atau sebagai unsur pelengkap. Yang ketiga itu ada struktur kalimat. Kalimat secara struktural dapat dibagi atas kalimat tunggal dan kalimat majemuk, yaitu setara, bertingkat, dan campuran. Kalimat tunggal terdiri atas satu subjek dan satu predikat, tetapi masing-masing dapat berupa bentuk majemuk melalui perluasan. Kalimat majemuk ada 3, yaitu kalimat majemuk setara, bertingkat, dan campuran. Yang pertama itu ada kalimat majemuk setara, yang terdiri atas 2 klausa atau lebih yang mandiri. Yang kedua itu adalah kalimat majemuk bertingkat, terdiri atas 1 kalimat yang mandiri dan 1 klausa atau lebih yang tidak mandiri. Dan yang terakhir adalah kalimat majemuk campuran, merupakan kombinasi dari kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Selanjutnya materi kelima yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif ini adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat, sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Adapun ciri-ciri dari kalimat efektif ini, yang pertama yaitu keutuhan kalimat atau kohesi, yang dicirikan oleh adanya kesatuan struktur dan kesatuan logika. Kesatuan struktur diperoleh dengan adanya subjek dan predikat, sedangkan kesatuan logika dicapai jika unsur-unsur kalimatnya bertalian. Ciri-ciri yang kedua yaitu kepaduan kalimat atau koherensi, yang menyangkut pertalian di antara unsur-unsur kalimat, dan hal ini terkait dengan penataan kata, frasa, klausa yang tepat. Kepaduan itu lebih nyata jika yang pertama, pemakaian pronomina atau kata ganti diperhatikan. Yang kedua, gagasan yang sejajar dibentuk dalam bangun yang sejajar. Dan yang ketiga, sudut pandang dipertahankan.
Untuk ciri-ciri yang ketiga yaitu ketegasan, yang adalah pementingan bagian kalimat yang memengaruhi makna kalimat secara keseluruhan. Ketegasan makna dapat dicapai dengan yang pertama, peletakan kata yang penting di awal kalimat, yang kedua, pengulangan kata, yang ketiga, pertentangan kata yang memuat ide yang ditonjolkan, dan yang keempat, menggunakan partikel penegas seperti lah dan pun. Ciri-ciri yang keempat yaitu kehematan dalam kalimat, yang adalah pemakaian kata-kata secara fungsional, dalam arti pemakaian kata-katanya tidak bertele-tele sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca ataupun pendengar. Sekian dari materi kalimat efektif. Selanjutnya untuk materi ke-6 akan dilanjutkan oleh Dwi Febiani Ginting. Saya akan menjelaskan materi ke-6 yaitu struktur paragraf. Paragraf adalah bagian dari suatu karangan atau tuturan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang mengungkapkan satu informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Ciri-ciri paragraf yaitu kalimat pertama bertakuk ke dalam 5 ketukan spasi pada karangan ilmiah. Paragraf memuat satu pikiran utama yaitu gagasan utama yang umumnya dinyatakan dalam sebuah kalimat topik. Paragraf memuat beberapa pikiran penjelas atau gagasan penjelas yang dinyatakan dalam beberapa kalimat penjelas. Panjang paragraf yang baik minimal 70 kata dan maksimal 200 kata. Persyaratan kalimat topik yang pertama yaitu kalimat topik harus mengandung satu ide atau gagasan pokok. Yang kedua, kalimat topik berupa kalimat atau bukan frasa atau klausa. Yang ketiga, kalimat topik tidak mengandung perincian. Dan yang keempat, kalimat topik tidak terlalu luas. Ide pokok dalam paragraf yaitu ide pokok di awal paragraf atau deduksi, ide pokok di akhir paragraf atau induksi, dan ide pokok di awal dan di akhir paragraf yaitu deduksi, induksi. Ide pokok tersirat dalam paragraf atau narasi dan deskripsi. Kepanduan paragraf dapat dicapai karena penulis mengembangkan satu ide pokok. Tiap kalimat dalam paragraf bertalian dengan ide pokok tersebut. Kepanduan paragraf dapat menjadi rusak karena satu, penyisipan rincian yang tidak bertalian, dan yang kedua, pemuatan kalimat topik kedua atau gagasan pokok lain ke dalam paragraf. Tipe kepanduan paragraf ialah yang pertama penunjukan, yang kedua penggantian, yang ketiga pelesapan, dan yang keempat perangkaian, serta yang terakhir adalah hubungan leksikal. Penunjukan ialah penggunaan kata atau frasa untuk menunjuk atau mengacu pada kata, frasa, atau satuan gramatikal lain. Penggantian ialah penanda hubungan kalimat yang berupa kata atau frasa yang menggantikan kata, frasa, atau satuan gramatikal lain yang terletak di depannya secara anaforik. Pelepasan ialah adanya unsur kalimat yang tidak dinyatakan secara tersurat pada kalimat berikut. Perangkaian atau konjungsi ialah kata-kata yang merangkaikan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Hubungan leksikal ialah kata-kata yang secara leksikal memiliki pertalian bentuk dan arti. Hubungan leksikal dibedakan atas pertama pengulangan, kedua sinonim, dan yang ketiga hipomim. Pengulangan adalah unsur pengulang yang terdapat pada kalimat yang di depannya. Sinonim ialah satuan bahasa, khususnya kata atau frasa, yang bentuknya berbeda tetapi maknanya mirip. Hiponim ialah unsur pengulangan mempunyai makna yang mencakupi makna unsur terulang atau makna unsur terulang yang mencakupi makna unsur pengulangan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mesya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf bergantung pada kalimat topik dan sifat informasi yang akan disampaikan. Pengembangan paragraf dapat dilakukan secara alamiah yang terdiri dari urutan waktu atau kronologis dan urutan ruang atau spasial. Secara alamiah, pengembangan paragraf juga dapat dilakukan secara logis yang terdiri dari contoh, perbandingan, dan pertentangan, analogi, klasifikasi, hubungan sebab akibat, dan efisiensi. Yang pertama, kronologis.
Pola kronologis biasanya digunakan untuk memaparkan sejarah, proses, asal-usul, dan riwayat hidup atau biografi. Pola kronologis ditandai dengan kata-kata seperti sekarang, sebelum, sementara, selanjutnya, lalu, kemudian, dan akhirnya. Yang kedua, spasial. Spasial digunakan untuk menyatakan tempat atau hubungan dengan ruang. Biasanya ditandai dengan kata-kata seperti kiri kanan, atas bawah, di tengah di samping, dan lain-lain. Yang ketiga, proses. Proses menjelaskan mengenai proses dalam membuat sesuatu seperti kue donat. Yang keempat yaitu contoh. Contoh diperlukan untuk menerangkan generalisasi yang terlalu umum. Ditandai dengan kata contohnya, seperti, misalnya, dan lain-lain. Yang kelima, perbandingan dan pertentangan. Pengembangan paragraf dengan perbandingan menerangkan kesamaan dari dua objek. Ungkapan yang biasanya dipakai adalah serupa dengan, seperti halnya, demikian juga, dan lain-lain. Yang keenam yaitu analogi. Pengembangan paragraf dengan analogi membandingkan objek yang sudah dikenal umum dengan objek yang belum atau kurang dikenal umum karena memiliki kesamaan atau kemiripan. Kata-kata yang biasanya dipakai yaitu ibaratnya, seperti, dan bagaikan. Yang ketujuh yaitu klasifikasi. Pengembangan paragraf dengan klasifikasi mengelompokkan objek berdasarkan kesamaan ciri-ciri tertentu. Kata-kata yang biasanya dipakai adalah dibagi atas, digolongkan menjadi, dan diklasifikasikan. Yang kedelapan, hubungan sebab akibat. Pengembangan paragraf dengan hubungan sebab akibat menerangkan suatu kejadian baik dari segi sebab maupun dari segi akibat. Kata-kata yang biasa dipakai adalah akibatnya, oleh karena itu, oleh sebabnya, dan lain-lain. Yang kesembilan yaitu definisi. Pengembangan paragraf dengan definisi menerangkan pengertian atau konsep dari istilah tertentu. Tipe paragraf ini ditandai oleh kata-kata seperti adalah, ialah, dan merupakan. Demikian penjelasan saya mengenai materi pengembangan paragraf. Penjelasan materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Audi. Baik, perkenalkan nama saya Audi Tinlova Siregar dengan NIM 2317020449. Di sini saya akan menjelaskan eksplorasi teks dalam kehidupan akademik. Yang pertama itu teks akademik. Teks akademik merupakan jenis teks yang digunakan dalam lingkungan akademik seperti penelitian ilmiah, makalah, tesis, ataupun artikel ilmiah. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi secara jelas dan objektif kepada pembaca. Dapat kita lihat ciri-cirinya sebagai berikut, yaitu yang pertama struktur kalimat sederhana, yang kedua padat informasi, yang ketiga padat akan kata-kata leksial, yang keempat memanfaatkan nominalisasi, yang kelima banyak pengacuan esfora, yang keenam banyak istilah teknis, yang ketujuh bersifat monologis. Dalam penulisan teks akademik perlu mengikuti aturan dan konvensi yang berlaku dalam teks tersebut. Yang kedua, teks non-akademik. Teks non-akademik merupakan jenis teks yang tidak digunakan dalam lingkungan akademik, tetapi lebih umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utama dari teks tersebut adalah untuk menghibur, menginformasikan, atau mempengaruhi pembaca. Ciri-ciri teks tersebut adalah yang pertama, struktur kalimat rumit, yang kedua, tidak padat informasi, yang ketiga, kata-kata struktural, yang keempat, minim nominalisasi, yang kelima, tidak menunjukkan pengacuan esfora, 6, sedikit istilah teknis, 7, bersifat dialogis. Contoh teks akademik yaitu diantara lain 1.
1. Ulasan buku atau referensi buku yang merupakan buku yang digunakan sebagai referensi bahan menyusun ilmiah. Yang kedua, proposal. Proposal merupakan tulisan yang berisi rancangan penelitian atau rancangan kegiatan. Yang ketiga, laporan. Laporan ini terbagi menjadi dua, yaitu laporan penelitian dan laporan kegiatan. Yang keempat, artikel ilmiah. Artikel ilmiah ini juga terbagi menjadi dua, yaitu artikel penelitian yang artinya laporan penelitian yang disusun dalam bentuk artikel. Yang kedua, artikel konseptual dalam artikel sebagai hasil pemikiran mengenai suatu secara konseptual. Terima kasih. Di sini saya telah menjelaskan materi tentang eksplorasi teks dalam kehidupan akademik. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya. Cekidot. Selanjutnya, materi ke-9 yaitu teks ulasan buku. Teks ulasan disebut juga teks review. Ulasan ini berfungsi untuk menimbang, menilai, mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas. Adapun tujuan dari teks ulasan buku yang pertama yaitu menunjukkan pandangan atau penilaian penulis resensi terhadap suatu karya. Yang kedua, membantu pembaca untuk mengetahui isi suatu karya. Dan yang ketiga, memberikan informasi kepada pembaca tentang kelebihan dan kekurangan karya yang diulas atau diresensi. Jenis-jenis teks ulasan buku terbagi menjadi 3. Yang pertama, teks ulasan informatif. Teks ulasan informatif adalah ulasan yang disampaikan dengan singkat dan umum dari keseluruhan isi buku. Yang kedua, teks ulasan deskriptif. Teks ulasan deskriptif adalah ulasan yang membahas secara detail pada setiap bagian atau babnya. Dan yang ketiga, teks ulasan buku kritis. Teks ulasan buku kritis adalah mengulas detail buku menggunakan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Untuk penganalisisan model terhadap ulasan buku terdapat beberapa tahap, antara lain tahap yang pertama yaitu identitas. Ulasan buku biasanya diawali dengan memberikan informasi identitas buku yang diulas seperti tentang judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, hak cipta, jumlah halaman, bahasa yang digunakan, dan warna sampul buku. Tahapan yang kedua yaitu orientasi. Tahap ini memuat yang pertama menyampaikan informasi tentang buku apa yang diulas, siapa penulisnya, dan siapa pembaca yang dituju. Kedua, memposisikan buku yang diulas. Dan yang ketiga, menyatakan pendapat pengulas tentang buku itu. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan tafsiran isi. Tahapan ini memuat yang pertama, penceritaan ulang tentang hal yang dilakukan oleh penulis saat menulis buku itu. Yang kedua, isi atau ringkasan buku yang diulas sebagai hasil dari pembacaan oleh pengulas terhadap buku itu. Dan yang ketiga, perbandingan isi buku yang diulas dengan buku-buku lain yang sejenis. Tahapan yang keempat yaitu evaluasi. Tahapan evaluasi adalah bagian inti dari teks ulasan. Adapun aspek yang dinilai pada tahapan evaluasi, yang pertama yaitu kedalaman isi buku yang diulas. Yang kedua, tata organisasi gagasan yang tergambar pada penataan bab. Yang ketiga, gaya penulisan. Yang keempat, keunggulan dan kelemahan buku. Tahapan yang kelima yaitu rangkuman. Tahapan rangkuman berisi simpulan dan saran atas ulasan buku yang dibuat. Aspek-aspek yang dinilai dalam teks ulasan buku antara lain: yang pertama, persamaan dan perbedaan struktur teks dari masing-masing buku yang diulas. Yang kedua, cara masing-masing ulasan buku memanfaatkan tahapan strukturnya. Yang ketiga, kedalaman informasi yang didapatkan. Adapun cara untuk membuat teks ulasan buku antara lain: yang pertama, mencari buku yang akan diulas. Buku yang akan diulas sebaiknya buku yang menjadi bidang minat kita. Yang kedua, membaca secara kritis. Sebelum membuat ulasan, membaca dengan teliti dan kritis sangat perlu dilakukan agar kita dapat memahami isi buku tersebut. Yang ketiga, membuat ringkasan. Menyatakan kembali buku yang dibaca dengan lebih singkat dengan mengungkapkan pokok-pokoknya saja. Ringkasan itu akan dimasukkan ke dalam tahapan tafsiran isi. Yang keempat, menentukan kriteria penilaian.
Kriteria ini dapat ditentukan berdasarkan cakupan isi buku yang diulas, kedalamannya, kualitasnya, gaya penulisannya, atau pokok-pokok yang menjadi perhatian khusus kita. Yang kelima, mencari buku referensi untuk rujukan. Pembanding yang dapat digunakan adalah buku-buku atau bahan-bahan sejenis yang sudah terbit sebelumnya. Referensi kita perlukan untuk mempertajam penilaian agar penilaian kita seimbang dan tidak sepihak. Yang keenam, menulis ulasan yang dimaksud. Pengulas hendaknya selalu berpegang kepada struktur teks dengan tahapan-tahapan yang menjadi kerangka teks. Sekian dari penjelasan materi-materi yang kami pahami selama 1 semester. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Dadah. Bye-bye.